Halo, perkenalkan, saya Gusti Ayu Komanani Triandani, absen 5, kelas 11 AKL 5. Di sini saya akan menjelaskan materi administrasi perpajakan yang bab 3, yaitu tentang bentuk surat dalam perpajakan. Nah, adapun peta konsep dari materi kali ini yaitu sebagai berikut. Baik, kita mulai dari yang sub A, yaitu surat pemberitahuan pajak. Surat pemberitahuan pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis surat pemberitahuan pajak. Yang pertama ada surat pemberitahuan pajak massal, yaitu surat pemberitahuan pajak yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Yang kedua, surat pemberitahuan pajak tahunan atau SPT, yaitu surat pemberitahuan yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Nah, selanjutnya ada batas waktu penyampaian SPT, dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Baik, selanjutnya sub B, yaitu surat setoran pajak. Nah, surat setoran pajak atau SSP adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan atau bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Baik, kita lanjut untuk yang sub C, yaitu surat ketetapan pajak atau SKP. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, surat ketetapan bayar nihil, atau surat ketetapan lebih bayar. Nah, surat ketetapan pajak merupakan hasil dari proses pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak. Nah, selanjutnya ada fungsi surat ketetapan pajak. Fungsi surat ketetapan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Yang kedua, alat untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang kepada wajib pajak. Yang ketiga, alat bagi kantor pelayanan pajak untuk mengawasi pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Yang keempat, merupakan kwitansi bagi wajib pajak yang membayar pajak. Yang kelima, sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan, sarana administrasi untuk penagihan pajak. Nah, adapun surat ketetapan pajak kurang bayar atau yang disingkat SKP-KB. Ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Kemudian ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau yang disingkat SKP-KBT. Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Kemudian ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau disingkat SKP-LB. Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang. Kemudian ada surat ketetapan pajak nihil atau yang disingkat SKPN. Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke sub D, yaitu surat tagihan pajak atau STP. Nah, surat tagihan pajak atau STP ini adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Nah, sekian video materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan materi tadi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.